Baik, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Sehat. Ya, untuk memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Febri. Ya, silakan Febri. Untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Febri telah membawakan doa pada pagi hari ini. Ya, untuk absensi Bapak sudah bagikan melalui Google Classroom, silakan diisi sebentar. Ya, untuk memulai pelajaran kita, menonton video ini sebentar. Silakan disimak, dianalisis. Spesifikasi komputer berbeda. Yang pertama, spesifikasi komputer untuk sekolah. Pada umumnya, jika dipakai untuk sekolah SMP atau SMA, belum memerlukan spesifikasi komputer yang tinggi. Untuk kantor. Pada umumnya, jika dipakai untuk pekerjaan kantor, pekerjaan yang paling sering dikerjakan adalah mengetik dan membuat laporan. Ini hampir sama dengan kebutuhan sekolah pada umumnya. Ketiga, spesifikasi untuk komputer gaming. Pada umumnya, jika dipakai untuk bermain game, membutuhkan spesifikasi komputer yang sangat tinggi. Keempat, spesifikasi komputer untuk server. Bagian terpenting dari komputer server lebih mengutamakan kestabilan, sehingga dapat melayani klien yang sedang akses ke komputer server. Pada umumnya, jika dipakai untuk komputer server, membutuhkan spesifikasi komputer yang sangat tinggi karena harus mengatur komputer klien lainnya. Baik, terima kasih. Setelah melihat video tadi, ada kira-kira pertanyaan? Apa saja yang harus dikerahkan untuk mendapatkan server yang optimal? Ya, terima kasih Dirwan. Kira-kira ada yang bisa jawab? Izin menanggapi, Pak. Ya, silakan Emil. Patch komputernya juga harus memadai jaringan internet yang lancar, disarankan untuk menggunakan AC pendingin ruangan agar server tidak kepanasan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Emil, jawaban yang sangat baik. Ya, masih ada pertanyaan yang lain? Bagaimana ukuran RAM untuk kinerja server? Ya, terima kasih Dede, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi ibaratkan RAM adalah sebuah karyawan di sebuah perusahaan server. Jika ditugaskan yang didapat perusahaan itu terlalu banyak dan karyawannya tidak mencukupi, akan membuat kinerja perusahaan terganggu. Kira-kira seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke, baik, terima kasih. Ya, untuk materi kita hari ini sama seperti tayangan video tadi, yaitu tentang spesifikasi komputer. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu melalui penjelasan, penugasan, dan penalaran, peserta didik dapat menjabarkan spesifikasi komputer sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Baru yang kedua, peserta didik terampil menentukan spesifikasi komputer sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Apa itu spesifikasi komputer? Spesifikasi komputer merupakan suatu kebutuhan pengguna dalam memaksimalkan penggunaan perangkat komputer. Hal pertama yang low end yaitu komputer yang harganya relatif murah. Spesifikasi mid-end. Komputer mid-end harganya sedikit mahal, namun penggunaannya setingkat lebih tinggi dari komputer high-end harganya relatif mahal, namun penggunaan.
Mengapa kita perlu tahu spesifikasi komputer? Yang pertama itu untuk mengetahui informasi sistem komputer, mulai dari sistem operasi, model motherboard, prosesor, memori, RAM, dan DirectX yang digunakan. Yang kedua, kita dapat mengetahui prosesor, RAM, dan baru bagaimana cara mengetahui spesifikasi komputer? Yang pertama itu melihat spesifikasi komputer melalui Direct Diagnosis Tool atau DXDiag. Untuk tahap diskusi, ya silakan membagi kelompok masing-masing. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Ya, selamat datang kembali di Google Meet. Terima kasih telah melakukan diskusi dengan baik. Ya, kira-kira yang mau menampilkan hasil diskusinya? Ini hasil diskusi, oke Pak. Ini hasil diskusi dari kelompok kami. Cara membedakan PC laptop kelas high end, mid end, dan low end. Salah satu cara membedakan komputer PC laptop di kelas high end, mid end, dan low end, Anda bisa melihat dari ciri-ciri spesifikasi komputer PC di. Kira datang kapan? Dari kelompok lain? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Semua sudah mengerti? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Kita masuk ke tahap refleksi. Yang menjadi pertanyaan, mana yang lebih baik, PC-nya dibeli langsung atau dirakit? Ya, silakan. Ada yang mau menjawab? Izin menanggapi, Pak. Silakan Emil. Secara pribadi, setidaknya untuk desktop, saya lebih condong untuk merakit sendiri. Dengan merakit build yang menantang, saya mendorong keterampilan dan pengetahuan saya hingga batas maksimal. Saya menggunakan PC sendiri. Ya, terima kasih Emil. Jawaban yang bagus. Ya, untuk selanjutnya, kita masuk ke tahap kesimpulan. Kira-kira ada yang mau membuat kesimpulan? Saya akan mencoba membuat kesimpulannya Pak, isi Pak. Ya, silakan Rizko. Kesimpulannya itu tergantung dari situasi dan kondisi. Contohnya, bila Anda adalah seorang yang gak mau ribet, seorang tipe konsumen jangka pendek, cenderung gak punya masalah serius dengan finansial penganut, atau tiada memori yang tersimpan pada benda mati, serta memiliki keperluan yang tidak terlalu berat, atau seperti keperluan PC untuk tugas kantor dan selevel dengan itu. Terima kasih Pak. Baik, ya demikian kesimpulan materi kita hari ini. Untuk materi hari ini sekian. Kita masuk ke tahap tugas. Ya, tugas sudah saya bagikan melalui Google Classroom. Silakan dijawab sebentar kuisnya. Ya, untuk materi selanjutnya sudah bagikan melalui Google Classroom. Ya, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Iya, Pak. Untuk menutup kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih semua. Sampai di sini perjumpaan kita dalam materi spesifikasi komputer. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Siang. Siang.